Assalamualaikum, hai mam, hai bunda, hai semuanya. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mama Twins WN Channel. Oke, kali ini aku share lagi aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Di sini aku mau masak ya, masak simple aja ya teman-teman. Tadi aku ada beli bakso, baksonya aku beli dengan harga 5.000. Terus biar banyakan tuh baksonya aku potong dua ya teman-teman. Dan di sini aku rencananya mau sop bening gitu aja, tapi untuk bumbunya aku cuman serut aja bawang putih ya teman-teman, seperti ini. Nah, tadi sudah aku didihkan air panas, terus aku masukkan wortel. Dan di sini untuk bumbunya bawang putih aja ya teman-teman. Aku serut pakai serutan seperti tadi tuh ya teman-teman. Cuman seperti itu aja bumbunya. Dan nanti setelah wortelnya empuk, itu mau aku masukkan jagung. Kalau jagungnya tadi pagi aku udah rebus jagung ya teman-teman. Sebenarnya tuh bingung tadi mau masak apa ya kan. Jagungnya itu rencananya buat cemilan gitu ya teman-teman, mau dimakan gitu aja. Tapi pas udah siang gini aku mikir masak apa lah yang enak ya. Ternyata aku ada cumi asin yang aku beli kemarin ya teman-teman. Nah, dan untuk kuahnya itu rencananya mau masak bening inilah ya. Cuman ada wortel. Kalau bening gitu kentang tuh nggak dimakan ya teman-teman sama anak-anakku. Kebetulan ada jagung tadi, ada sedikit itu untuk tambahan bening sopnya ya teman-teman, dan juga bakso. Nah, ini yang aku bilang cumi asinnya itu udah aku rebus, udah aku bersihkan, dan udah aku potong-potong. Untuk bahan-bahannya aku cuman pakai irisan bawang merah, bawang putih, terus irisan cabai ya teman-teman, cabai merah dan cabai hijau, terus aku campur cabai kecil ya teman-teman, sedikit aja. Dan juga ada daun salam, terus ada jahe dan lengkuas ya teman-teman. Misal pun ada serai boleh dipakai ya teman-teman. Kebetulan seraiku udah habis, lagi kosong gitu ya. Jadi di sini enggak aku pakai serai ya teman-teman. Nah, seperti biasa aku kalau tumis irisan itu aku suka mendahulukan bawang merah dan bawang putih, terus tomat ya teman-teman. Aku suka tuh kalau masak tomatnya itu mateng gitu teman-teman. Makanya setelah aku masukkan bawang merah, bawang putih, aku langsung masukkan tomat. Dan kemudian aku masukkan irisan cabai ya teman-teman, dan juga daun salam, jahe dan lengkuas itu udah menjadi satu ya teman-teman. Oke, di sini aku masuk ke tungku yang sebelahnya ya. Untuk sop beningnya di sini aku masukkan jagung, karena jagungnya itu kan memang udah matang ya teman-teman, udah lembut. Makanya aku masukkan jagungnya itu setelah wortelnya itu lembut ya teman-teman. Dan ini untuk cumi asinnya aku masukkan setelah tumisan cabenya itu udah mulai matang ya teman-teman. Jadi kalau kita masak itu udah tanak gitu bakalan awet ya teman-teman, masakan kita nggak cepat basi gitu. Nah, ini bener-bener enak banget ya teman-teman. Ini aku masak cumi asin itu baru kali kedua ya teman-teman, karena yang waktu dulu udah lama ya aku coba masak cumi asin itu kurang enak ya teman-teman. Ternyata aku salah dalam pengolahan di awal. Dulu aku masaknya tuh nggak aku rebus terlebih dahulu cumi asinnya, cuman aku rendam air panas gitu aja. Ternyata menurut aku nggak enak ya teman-teman. Terus aku nggak buka gitu isi dalamannya teman-teman. Tapi aku lihat di YouTube ya tutorial cara masak cumi asin, dan ternyata aku rebus terus aku bersihkan untuk isian dalam dari cuminya itu, dan aku potong-potong seperti kita masak cumi yang segar itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk kali ini berhasil ya teman-teman, aku masak cumi asinnya. Dan rencananya tuh aku pengen beli lagi cumi asin dan mau masak lagi ya teman-teman. Ini pas aku masak cumi asin ini aku beli 1 on aja ya teman-teman. Untuk harga 1 on di tempat aku itu Rp14.000 ya teman-teman. Ya lumayan mahal ya menurut aku, tapi alhamdulillah memang cumi asinnya itu enak, jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Dan lumayan ya teman-teman untuk kami sekali makan gitu ya, maksudnya sekali makan untuk makan siang gitu teman-teman. Aku pikir bisa untuk sampai malam ya teman-teman, ternyata nggak bisa ya teman-teman, karena enak
Anak-anak aku juga makan tuh sampai nambu-nambu ya, apalagi si kembar. Ternyata mereka doyan ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah ini untuk sop beningnya itu tadi, untuk baksonya udah aku masukkan. Dan untuk penikmat rasanya udah aku kasih garam. Terus di sini juga aku tambahkan ladaku dan juga kaldu ayam ya teman-teman. Jangan lupa ya, kalau kalian mau pakai kaldu ayam lebih enak ya. Kalau yang nggak suka boleh di skip, tapi kalau aku sih masak bening gitu pakai kaldu ayam itu lebih sedap ya teman-teman. Dan di sini juga untuk cumi asinnya aku juga udah tambahkan seasonnya seperti garam, gula dan juga bumbu kaldu ayam ya teman-teman. Nah seperti ini penampakan menu aku hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman. Oh ya, aku lupa, aku tadi masak telur dadar. Aku pikir anak-anak aku itu nggak mau makan cumi asin ya teman-teman, karena memang kan lumayan banyak ya untuk cabai yang aku iris-iris. Biasanya tuh si kembar adik Navia tuh kalau lihat cabai yang seperti itu mereka nggak mau makan. Tapi alhamdulillah pas aku masak ini anak-anak aku mau makan. Jadi ya telurnya itu aku pikir ya untuk mereka ya, kalau misalnya nggak mau makan sambal cumi asinnya. Tapi alhamdulillah anak aku doyan ya teman-teman. Ya alhamdulillah aja ya teman-teman. Itu untuk sekali makan siang aja ya cumi asinnya. Tapi untuk sayur sop bening baksonya itu sampai malam ya teman-teman. Jadi pas untuk menu makan malamnya kami ceplok telur atau dadar telur lagi ya teman-teman. Seperti itu aja. Oke, di sini aku mau lanjut aktivitas aku di sore hari ya teman-teman. Dan ini sekitaran pukul 4:30 ya teman-teman. Di sini aku mau nyapu-nyapu dan rencananya hari ini mau ngepel. Di sini biasanya tuh yang nyapu kalau sore gini anak-anak ya teman-teman, makanya aku jarang untuk sekarang buat video bersih-bersih ya teman-teman, karena memang ada anak-anak perempuan ya teman-teman, harus dimanfaatkan. Maksud aku dimanfaatkan itu harus dikasih kerjaan ya teman-teman, biar mereka tahu buat kerja. Tapi ya seperti ini ya teman-teman, ini disapu setiap hari tapi sama anak-anak ya. Kalau udah aku yang nyapu, aku bakalan bersihkan totalitas ya seperti ini. Sampah-sampah mainan, sampah-sampah jajanan ya yang udah kosong gitu selalu ada ya teman-teman. Kalau anak-anak tuh nyapunya kan sekedarnya aja ya teman-teman. Memang disapu setiap hari, pagi, sore, siang, tapi tuh kalau misalnya nggak aku yang nyapu ya nggak bakalan bersih-bersih kali ya teman-teman. Makanya di sini mumpung lagi semangat-semangatnya aku mau nyapu. Dan habis nih mau ngepel ya teman-teman, karena kalau untuk mengepel anak-anak aku nggak bisa ya teman-teman. Kebetulan pel aku rusak. Jadi di sini pel-pel yang aku pernah beli itu rusak ya teman-teman. Jadi aku mode awal lagi ngepelnya pakai botol aqua yang aku isi dengan pembersih lantai ya teman-teman. Untung aja alat pelnya ini masih bisa dipergunakan, cuman untuk pemusingnya itu ya teman-teman, kan kita kalau pakai wadahnya itu kita bisa peras gitu dengan menekan gagangnya ya teman-teman. Ternyata untuk gagangnya ini udah nggak bisa lagi teman-teman, lepas-lepas gitu. Jadinya sama Pak Su direkatkan gitu ya teman-teman, di apa namanya, dikasih mur gitu ya teman-teman. Jadi dia udah nggak bisa musing-musing lagi sendiri, udah nggak bisa meras sendiri lagi gitu. Jadinya di sini untuk embernya itu udah nggak aku pakai, karena memang ya itu tadi nggak bisa diperas sendiri ya. Jadinya aku pakai model lama ya teman-teman, aku pakai botol lagi. Dan rencananya pingin beli pel-pelan, cuman karena pel-pelan ini masih bisa dipergunakan, ya sudahlah ya, dipakai aja dulu ya teman-teman. Sayang juga ya kan kalau masih bisa dipakai, kalau kita beli lagi gitu aku rasa sayang ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kembali lagi Fitri lantainya udah bersih lagi, dan untuk di bawah kolong itu udah bersih ya, udah nggak ada sampah atau kotoran. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.